Hello, welcome back guys. Baik lagi di Pre-Workout Podcast. Balik lagi bersama gua Bam dan Sam. Dan hari ini kita ditemani sama Iksan. Kalau kalian masih ingat di podcast sebelumnya, IM Hasibuan, I am Hasibuan. Kita sempat bahas podcast waktu kapan tentang TikTok ya dengan Iksan ya. Nah, untuk podcast hari ini, kalau kalian follow ya, 2 podcast sebelumnya itu kan follow up ya ceritanya ya, untuk cara cara efektif untuk mengetahui apakah progres latihan kalian sudah progres. Kalau kalian masih ingat, di podcast yang pertama sama Anggi, kita sempat bahas kayak apa aja sih cara-cara tuh yang kurang efektif untuk tahu progres latihan kalian tuh udah progres atau belum. Dan juga kemarin, minggu lalu, kita sempat bahas juga sama Erwin. Gue mau pointing out ya beberapa poin yang bagus kemarin disebut sama Erwin. Jadi kemarin itu Erwin sempat bilang kayak daripada quantity kita bisa fokus juga ke kualitas. Karena biasanya untuk pemula atau newcomers ya ketika mereka baru memulai fitness journey mereka, kebanyakan dari mereka itu tuh memulai indikator mereka cuman berbasis visual dan juga berat badan aja. Memang nggak bisa dipungkiri ya, kayak 2 hal itu tuh juga salah satu tolak ukur lah untuk kita mengetahui apakah latihan kita sudah progres. Nah, cuman di episode sebelumnya, Erwin tuh sempat bilang kayak, oh ternyata nggak cuman tentang visual dan berat badan aja tuh. Ternyata di sana tuh misalnya kayak progres dalam performa latihan, dan juga beban yang diangkat, dan juga kompleksitas atau tingkat kesulitan dari suatu gerakan. Ternyata itu pun juga progres gitu loh. Nah, untuk podcast hari ini bersama Sam dan Iksan ya, kita bakal ngebahas nih kalau ternyata ya memang visual, berat badan gitu ya, itu tuh memang salah satu tolak ukur yang nggak bisa kita pungkiri juga gitu loh. Jadi nggak salah kalau kayak kalian tuh cuman menggunakan 2 hal itu aja gitu loh untuk nge-track progres kalian ya. Jadi itu sih yang bakal kita bahas panjang ya di podcast hari ini. Sebenarnya sebelum masuk ke situ gue mau cerita sedikit sih. Masih banyak orang, jangankan orang, gue punya klien, bahkan klien gue adalah coach. Mereka sendiri itu juga masih punya patokan kayak, aduh, gue masih, iya sih berat gue udah 55, gue udah kalau defisit dan turun, tapi gue masih pengen badan gue di bagian kaki ini kecilan. Kadang ada beberapa hal yang mendasari kenapa orang-orang bisa kayak gitu. Pertama adalah insecurity kan. Karena balik lagi, insecurity yang dihadapi oleh seorang wanita itu jauh lebih besar dibanding dengan insecurity yang dihadapi oleh seorang pria. Betul, Tapi nggak sedikit juga pria yang punya insecurity yang lumayan tinggi. Karena ada beberapa klien gue yang cowok juga insecure kayak, duh tangan gue nggak gede-gede nih, duh kaki gue nggak gede-gede nih. Jadi kebalikannya ya. Jadi ini menarik sih karena gue mau share sedikit kali ini hal yang sangat unik lah. Jadi nggak cuma cewek yang merasa, tapi cowok pun juga merasakan hal yang sama. Jadi mungkin dengan podcast kita yang kali ini bakalan kayak wah gila ya insight-nya bagus atau bagaimana gitu. Oke, sorry gue motong, Insan boleh lanjutin. Gue juga setuju sama apa yang dibilang sama Sam. Memang kayak laki-laki itu kita punya insecurity yang berbeda sama perempuan. Kalau gue sendiri, gue ini berdasarkan pengalaman pribadi. Gue orang yang berawal dari orang badannya kurus banget, ya kan? Ya nggak? Ketika ngeliat kurus, orang yang lebih gede, gue lihat badan orang yang lebih gede, gue lebih nggak suka itu ketimbang dia banyak duit. Kadang-kadang sampai kayak gitu. Jadi kayak, bahkan gue juga sampai sekarang gue pribadi pun entah ya orang lain ngerasain apa enggak, tapi kalau gue ngerasain ada orang yang lebih tinggi dari gue nggak terima kadang-kadang. Jadi sebenarnya hal-hal yang berkaitan sama insecurities itu ya normal lah di manusia ya kan. Jadi kita pun sebagai coach juga nggak bisa memaksa klien-klien kita untuk nggak cure. Insecure itu pasti ada, dan kita tuh yang bisa kita bantu mereka adalah mengurangi rasa insecurity-nya dengan membantu mereka meningkatkan rasa takutnya juga ya kan. Ya, dan juga kadang-kadang kita juga harus realistis sama apa yang mereka pengen juga. Banyak banyak klien-klien kita yang pengen punya badannya bagus, dan kita nggak bisa ngelarang mereka untuk mereka pengen punya badannya bagus, ya kan? Benar. Karena bagus menurut kita belum tentu bagus menurut klien gitu kan. Kayak kadang belum tentu bagus menurut mereka. Iya. Kadang nih gue mau share sedikit. Kadang tuh
beberapa klien cewek gitu kan, beberapa klien cewek tuh kayak selalu masa, "Chef, badanku udah bagus belum sih?" gitu kan. Kayak ada aja gitu. Apalagi klien-klien yang emang bener-bener yang memperhatikan penampilan banget. "Chef, gue tuh latihan sama lu, pantat gue udah makin naik belum ya? Gue udah makin gini belum ya? Gue udah makin gitu belum ya?" Kadang gue the simple thing yang bisa gue suggest ke mereka adalah, oke gini deh, kalau lu nggak bisa terima dari omongan gue, coba lu take photo every week, lu bikin collage gitu, atau enggak lu bikin before after ataupun apa kayak jadiin log. Oke, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan itu jadikan patokan dan lu lihat sendiri ada perubahan nggak, ada yang bagus nggak gitu. Ya sebenarnya kayak progress picture, cuman kadang hal seperti ini tuh bisa membantu klien-klien kita itu untuk insecurity-nya tuh kayak nggak ngerasain, karena mereka ngelihat kaca aja tuh kadang ngelihat kaca dengan judgement yang beda gitu kan. Karena baik lagi coy, Judgement yang beda, iya. ya dia kayak ngejudge, aduh gue selalu kurang. Itu tuh sebenarnya body dysmorphia kan. Ada yang sifatnya anoreksia, bigoreksia, dan Iya. apa-apa gitu. Itu masalahnya udah ke mental. Dan itu kadang susah gitu loh untuk meyakinkan klien kita. Sebenarnya apa yang lihat di kaca dan yang di foto tuh beda. Itu tuh yang susah. Kalau dari gue sih gitu. Iya. Iya, Lu Bam, bener banget gimana? sih itu. Apalagi, Tan? apa ya, ya gue ngerasa, gue juga punya banyak klien-klien yang badannya itu kurus. Dari awal dia mulai latihan aja udah kurus. Cuma dia punya role model yang tinggi badannya aja beda. Ya kan? Tinggi Tahu badannya aja banget beda. gue. Nggak bisa Iya, iya, disamaratain. iya. Tapi, ya kan? Tapi gimana ya? Dia selalu ngelihat orang ini tuh punya badan yang bagus, sedangkan dia sendiri enggak gitu. Tapi kita ngelihat dia itu bagus gitu. Kita tuh mau ngasih tahu dia bagus, dia selalu nggak mungkin bisa menerima hal yang kayak gitu. Yang menurut dia bagus emang menurut dia aja gitu. Dan apa ya, larinya memang lebih ke masalah mentalnya. Salah satu indikator buat kita ngematahin apa yang dia bilang kurang bagus itu ya memang dengan measurement yang tepat sih. Kita harus punya angka-angka. Jadi kalau misalkan udah masuk ke latihan, udah masuk ke goals yang ditargetin, kita harus punya angka juga. Kalau memang gue sih mikirnya gini, kalau misalkan kita punya klien yang berpikir bahwa badan dia tuh apa namanya ya, sebenarnya udah kecil misalkan, ya let's say lah belum begitu kecil, terus dia pengen lebih kecil. Kenapa nggak kita mulai dengan minta angka sama dia? Lo pengen angka berapa nih lingkarnya? Itu mungkin bisa membantu kita sih sebagai coaches. Ya, soalnya kalau misalkan Betul. mereka pun nggak ada angka, kita nggak ada angka, ya kita nggak bisa apa ya? Omongan kita pun bisa, lo tuh sudah udah kurus gitu. Kalau kita nggak ada angka, dia juga nggak ada angka. Meskipun dari bentuk foto kelihatan kecilan, tetap susah. Mereka pasti bakal berpikir yang menurut mereka benar gitu. Benar. Dan itu akan ada banyak kita temuin. Bahkan gue mau cerita sedikit. Bahkan foto dan angka pun masih ada klien yang kayak gitu. Karena ya baik lagi udah sifatnya mental kan. It's about mental, it's about mind. Iya. Kadang apa ya tetap aja di otaknya tuh just mental, kayak mungkin ya orang-orang kayak gitu mereka punya masa lalu yang mereka tuh terlalu kurus atau mereka terlalu gemuk gitu. Betul. Jadi kayak tetap menyalahkan diri mereka sendiri, kayak enggak tadi padahal kata-kata di angka, di data sorry. Ya sebentar, di data udah bilang enggak, ini itu dari 3 bulan terakhir udah turun 15 cm gitu loh. Maksudnya foto pun juga udah gitu. Masih kurang ya. Benar. Gitu sih. Iya. Kadang tuh gini juga apa namanya, mereka itu latar belakangnya juga didasari sama hal lain kayak gini. Dia punya pacar laki-laki misalkan. Ini cewek punya pacar laki-laki. Ini cowok suka memamerkan atau menunjukkan kayak salah satu idol lah, salah satu orang yang ini loh yang badannya bagus gitu, kecil gitu. Nah, gua ada cerita dari situ tuh biasanya muncul tuh cewek-cewek yang kayak yang datang ke kita, aku pengen kayak dia nih coach. Padahal kalau bisa dibandingin mungkin bisa jadi si cewek ini lebih kurus gitu. Cuma karena dia nggak sesuai sama ekspektasi laki-lakinya, dia bakal ya agak susah buat mendengarkan kita gitu. Itu kan kalau dari sesuai ekspektasi laki-lakinya kan. Nah, gua ada cerita nih. Ini kayaknya hampir terjadi ke semua pasangan. Jadi gini,
lakinya suka follow-follow cewek-cewek di Instagram ataupun di TikTok yang bagus gitu kan. Nah, Nah, itu dia tuh. Ayo lo. ceweknya apapun istrinya tuh selalu mikir kayak, kok laki gue apa suami gue sukanya ngeliatin yang gini-gini, wah berarti badan gue nggak bagus gitu. Kadang hal kayak gini itu tuh membangun rasa ketidakpuasan dalam hati si wanita. Terus kayak ngerasa, pokoknya gue harus, gue soalnya jujur, gue ada klien Betul. klien satu orang yang kayak gitu, San, Bam, dan kliennya di level. Dia sendiri yang ngomong sama gue. Dia sendiri yang ngomong sama gue, ya nih laki gue suka banget ngeliat si cewek-cewek yang badannya gini, bikin gue badannya kayak gitu dong, biar laki gue tuh ngeliatinnya ke diri gue sendiri. Gue kadang kayak, aduh, men, ini mah berat banget gitu kan. Oke lah, ya orangnya badannya menurut gue bagus. Dia cewek, usia umur 40, lumayan shredded lah. Babam tahu kok, kita pernah sharing ruangan sama dia. I know. Lumayan shredded, coy. Lumayan shredded. Bisa chin up, bisa dips, kuat, berat badannya sekitar 50-an, tapi dia kayak ngerasa, pantat gue kurang naik, pantatnya gini-gini segala macam. Ya, sebenarnya in a way dari pola pikir kita sebagai personal trainer yang kita udah ngelihat, wah cewek kayak gini nih ideal lah dengan berat badannya. Dia nggak terlalu tinggi, berat badannya cuma 50-an, ya badannya shape-nya ada. Ya, legs-nya jadi. Kuat banget, coy. Kuat banget. Cuman dia ngomong sendiri dari mulut, laki gue suka lihat yang kayak gini, lihat cewek yang kayak gini, gue harus punya badan kayak gini. Terus kayak, aduh, men. Terus gue tanya, laki lu latihan nggak? Enggak. Ya gue bilang langsung kayak, Iya. Terus gue tanya balik. Gue heran dah. Apa? Kenapa, San? Iya, enggak, gue heran deh. Yang bermasalah lakinya yang harus ngebenerin diri sendiri adalah diri perempuannya sendiri. Yang harus ngebenerin lakinya. Aduh, sinyalnya jelek banget anjir. Nih. Terus gue tanya jadi gue kadang tuh kita jadi fitness trainer tuh nggak cuma jadi coach doang, tapi kita tuh kayak mental and moral support ke klien kita. Gue harus setuju banget dengan itu. Gue harus setuju banget. Nah, gue langsung lempar gini pertanyaan. Gue langsung lempar gini pertanyaannya ke dia. Terus kalau misalkan laki lu pengen lu punya badan begitu, ya udah cowok yang idaman lu badannya kayak gimana gitu, gue bilang. Ya yang begini sih, dia nunjukin ada di Instagram gitu kayak. Ya kenapa nggak laki lu juga suruh begini? Anjir, itu bener-bener kayak suruh. Kenapa? Suruh dia follow laki-laki kayak gitu juga, terus laki-lakinya mikir. Iya, itu dia. Equal lah. Setelah gue kayak, aduh. Nah, maka dari itu, kenapa banyak wanita dan pria-pria yang sebenarnya insecure dengan fisik mereka yang pergi ke gym. Jadi kita sebagai personal trainer yang tepat, yang bagus, yang baik itu sebisa mungkin ya nggak cuman kayak ayo panis lo harus mau mencapai badan ideal, tapi kita harus bisa juga kayak mengerti lah dari sisi mereka tuh seperti apa. Itu sih dari gua. Betul. Ya, that's it. Bam? Ya. Kalian mungkin juga sering juga lah ngalamin ini kan. Dan memang pasti ini tuh lebih sering datangnya dari klien perempuan. Kayak data udah ada. Foto udah ada. Udah jelas gitu semuanya kan. Tapi tetap aja gitu loh. Ada aja pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu kan. Kayak mereka tuh udah notice kayak, oh iya ya, pantat gue ada lebih besaran gitu loh. Kayak, oh iya nih tangan gue tuh udah grow gitu kan. Tapi kok perut gue masih segini-segini aja gitu loh. Kapan nih kecilannya lagi? Pasti selalu ada gitu loh. Dan memang benar banget yang tadi saya bilang loh. Kayak mungkin nggak selalu tentang kayak berat badan atau berat badan dan bentuk. Tapi biasanya tuh setiap orang tuh ada yang spesifiknya juga gitu loh. Kayak mungkin dia tuh pingin kayak, oh tangannya yang kecilan aja gitu, atau tangannya yang gedean aja gitu kan. Meskipun yang lainnya semuanya tuh udah bagus ya, ada making progress ya, tapi tetap patokannya karena fokus ke situ mulu, dia selalu ngerasa kayak kurang nih, gitu kan. Oh dari gue sih itu sih. Betul. Paling gimana ya? Kok Baba bilang? Sebenarnya gimana sih gitu loh? Kalau menurut kalian cara yang efektif, kan kita nih sebagai coach nih,
untuk yang klien sendiri, untuk POV-nya seorang klien, cara yang efektif gimana sih untuk mereka supaya mereka nggak kayak gitu? Menurut kalian gimana? Cara yang efektif untuk Kan kalau dari kita sebagai coach, kita udah ngasih tau, oh progress weekly, foto, inilah, itulah, segala macam. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari gua yang pertama sih, satu ya. Orang-orang yang kayak gitu, sejujurnya mereka kurang kesabaran. Kalau yang gue lihat iya sih. dari ya pengalaman gitu, kadang kurang kesabaran. Baru sebulan, baru 2 bulan, coach saya baru turun 2 cm lingkar perut, coach saya baru turun 2 kilo. Ya, gue pasti akan selalu jawab pertama, sabar. Kita baru 2 bulan. Tapi ini begini. Terus gue bilang lagi, oke, dia bisa begitu gimana? Ya iya, dia hidupnya olahraga terus misalkan. Dia nggak punya stres yang lain. Dia nggak ngurus anak. Dia nggak ngurus ini, terus segala macam. Karena gue ada salah satu klien gue, ibu-ibu hits. Lu udah tau lah siapa gitu kan. Coy, karena ibu-ibu hits ini, klien-klien gue, ibu-ibu yang lain, pada bilang, gila dia bisa begini, dia bisa begini, segala macam. Ya gue bakal bilang, ya beda, kasta lu dan kasta dia beda gitu loh, jangan samain lah. Dia ke gym naik Maserati, coy. Dia ke gym naik Maserati, coy. Relate gue. Kenapa? Relate banget sih ini. Nah, relate. Lu ke gym naik Maserati, Pak. Relate soalnya gue juga punya cerita yang sama. Ya, dia ke gym naik Maserati, Pak, gitu. Dan dia punya suami yang suportif banget, duitnya banyak. Lah kalau lu siapa? Lu ibu rumah tangga gitu-gitu. Ya reality check lah. Sabar, reality check, dan gue pasti bakal bilang, tapi kok sini gini, gue udah makan. Nah, ini beberapa kesalahan yang bisa dilakukan ke klien. Mereka nggak sadar kalau kadang mereka mistracking. Mistracking dalam arti mereka underestimate makanan yang mereka makan. Ada klien gue bilang, gue nggak turun-turun berat badan gue. Ya sering banget. Gue nggak turun-turun berat badan gue, segala macam. Gue bakal bilang ke dia, oke, tolong fotoin makanan lu. Udah difotoin, terus gue bilang, oke, tolong screenshot MyFitnessPal lu. Pas gue lihat, underestimate semua. Jadi setelah di total makanannya dia, ternyata yang harusnya 1.600, 2.100. Ya. Mistracking sampai 500 calories, man. Dan dia oke gitu, oh berarti ini salah ya, salah gitu. Kalau misalkan lu nggak turun, ya lu nggak turun tuh pasti lu mistracking di kalori. Kedua, lu nggak ada aktif-aktifnya sama sekali. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Contohnya kayak misalnya nggak ada aktif-aktif itu maksudnya gimana? Ya need non-exercise activity, thermogenesis, ataupun apapun yang biasa lakukan di luar latihan itu nggak mendukung lu, environment untuk turun berat badan itu nggak mendukung lu untuk turun berat badan gitu. Oke, dia latihan seminggu 2 kali ke gym, seminggu 3 kali ke gym, sisanya ngapain? Rebahan, nggak ngapa-ngapain. Gue ada klien kayak gitu, men. Ada, dan dia kayak, iya gue udah defisit gini segala macam. Lah, lu mau gue defisit gimana lagi? Donating yang lu lakukan adalah lu lebih aktif gitu kan. Lebih aktif, sabar, jangan mistracking, itu sih dari gua. Yang mungkin ini dari POV-nya klien ya. Itu POV-nya klien. Kalau dari coach kan kita bisa tracking progress bla 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 bla. Tapi ini bisa gue share kalau sebagai klien. Gitu sih. Iya. Kalau dari gua sih ya mungkin. Gue juga bakal cerita. Oh, lu dulu San. Udah, Babam dulu boleh. Oh, gua dulu ya. Oke. Kalau dari gue dulu. Kalau gue sih ya, mungkin dari POV sebagai seorang trainer ya. Tadi beberapa sih udah di pointing out juga sama Sam. Kayak misalnya angka target gitu ya. Karena kadang-kadang ini juga bisa jadi kesalahan kita juga sebagai coach. Kita tuh belum bisa menurunkan level kita tuh sama dengan klien kita gitu loh. Karena kan pasti klien. Nah, benar. Karena kadang tuh kita sebagai coach ya, kayak kita belajar, kita ambil courses gitu kan. Bahasa kita tuh semakin tinggi, semakin bahasa robot gitu ya. Kadang-kadang tuh kita punya pikiran kayak klien kita tuh mengerti juga gitu loh. Sekali kasih kita tahu langsung ngerti gitu loh. Dan ketika kayak klien kita belum terjadi apa-apa gitu kan, kitanya yang marah-marah gitu kayak, gimana sih lo kok udah gue kasih tahu gini-gini apa segala. Ada yang kayak gitu, yang marah-marahin klien ada. cuman kadang sebut apa? Sebut.
Cuman balik lagi kayak kita tuh harus bisa menurunkan level kita kan, bahasa kita supaya semakin relate lah dengan klien kita kan. Bener. Dan benar banget yang Sam bilang, kayak kita tuh Betul, sebagai betul. coach kita nggak cuman sebagai pelatih aja ya, tapi kita juga kasih mental support juga ke mereka, semi apa ya, mungkin kalau gue bilang ngasih cutter juga, mungkin kayak agak-agak gitu ya. Kita tuh harus bisa membantu mereka tuh menciptakan goals-nya juga gitu loh. Jadi nggak cuma dengan kayak kita bilang Bener. kayak, oh dengan ini nanti bakal jadi kayak gini. Mereka langsung Ya. ngerti. Kita nggak bisa berharap seperti itu. Kayak kita tuh harus bener-bener tiap hari tanyain mereka. Kayak gimana hasil lu sekarang? Sekarang kesulitan lu tuh di mana? Kita harus bisa Yes. bantu mereka kayak, ini loh angkanya, target-targetnya Yes. gitu kan. Dan lately ya mungkin kayak 2 bulan terakhir ini kayak gua tuh start making adjustment di table program kita ya di Polytechnics ya. Kalau kayak kita di table check-in, every week itu tuh gue kan bisa tahu ya, kita bisa ngeliat kayak, oh average-nya per minggu mereka tuh kira-kira turun segini kalau kalorinya tuh bener di defisitnya. Nah gue tuh biasanya kayak kasih semacam apa ya, motivasi gitu loh ke mereka di akhir minggunya gitu, kayak average-nya ayo nih setidaknya bisa dapat di 71,5 gitu kan. Atau misalnya berat badan dia dari 72,3, let's say minggu depan gue bikin jadi 71,9 aja, kayak lu bisa reach ke situ aja. Dan buat ke beberapa klien gue ya, yang gue find out untuk mereka agak sulit untuk bisa turunin berat badannya, itu lumayan bisa memotivasi mereka gitu loh. Jadi lebih mencoba kayak, selama ini kan gue tracking kayak nggak ada efek-efeknya nih sama sekali. Oh bisa loh ternyata pas bener-bener dilakukan kan. Dan sama mungkin tadi yang tambahan terakhir yang Sam bilang, kebalikannya ini ya, kayak klien kan biasanya kita suruh track, mereka malah ujung-ujungannya berlebihan nih dari yang seharusnya. Ini juga yang akhir-akhir ini gue implementasi juga ke klien gue. Gue dapet ini dari Sam ya, yaitu tuh nge-overestimate kalori kita. Jadi terutama untuk klien-klien yang bandel banget, kita bakal kayak, ya lu overestimate aja calories lu gitu loh. Kayak lu bikin separate note sendiri. Misalnya kayak yang di MyFitnessPal angkanya keluarnya angka-angka 739 atau kayak 721 lah bla 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 gitu kan. Udah instead lu tulis segitu, buletin aja kalau nggak 750 or 800 gitu kan. Karena dengan gitu bakal bisa lebih membantu mereka untuk dapatlah angka yang benar-benar defisitnya. Itu sih kok dari gua. Ya. Isan mungkin? Kalau dari gue harus bilang, siapapun pendengar, entah itu kalian adalah kliennya Portenix ataupun ya pendengar setianya Portenix podcast ini, kalau udah masuk ke fitness, masuk ke latihan, masuk ke nutrition, progress, kita tuh nggak bisa lari dari angka-angka, cuy. Lu nggak bisa lari Benar dari sekali. angka-angka. Semua Benar progress sekali. latihan itu ter-tracking. Itu harus ada trackingnya. Makanan pun juga harus kita tracking maupun mau nggak Ya. mau. Lu mau bilang MyFitnessPal dan lain-lain nggak akurat, ya nggak akurat, tapi seenggaknya kita punya angka. Bahkan kalau Betul. misalkan kita cuma pengen berdasarkan kayak jurnal makan, itu juga harus ada dasarnya juga. Kita harus tahu seberapa banyak Betul. yang kita makan. Itu kita nggak bisa lepas dari itu. Yes. Begitupun juga hasil dari progres yang kita capai. Maksudnya kayak hasil dari usaha-usaha yang kita capai itu juga berdasarkan angka juga. Berapa penurunannya, berapa kenaikannya juga harus jelas. Jadi kita juga harus melepaskan bukan melepaskan ya, mengurangi juga sama yang namanya indera perasaannya kita. Perasaan gua, perasaan elu, perasaan siapapun itu, lo nggak harus rely on itu, lo harus rely sama angka-angka yang jelas, cuy. Aduh. Yang bener, lo nggak bisa berdasarkan kayak perasaan gua gitu. Kalau gue bisa bilang kayak gini, POV gue sebagai klien, harusnya ketika lo decide untuk menyewa coach, lo juga harus belajar untuk mendengarkan orang lain, dan terutama coach lo harus ngedengerin apa yang coach lo bilang. Betul. Mungkin coachnya punya alasan gitu loh, punya alasan untuk untuk dia ngomong lu tuh kecilan, lu tuh kurusan, dia ada alasan, dia ada angkanya, atau gini loh, kita tuh ngelihat lu terus gitu. Kita tuh ngelihat lu terus, kita tuh yang paling sering ngelihat lu mungkin bisa jadi ketika lu rutin latihan, kita ngelihat progres lu, kita ngelihat otot-otot lu. Apakah orang lain lihat otot-otot lu? Enggak kan? Kita yang ngeliatin gitu loh. Jadi dari POV buat buat para klien juga, lo harus juga mendengarkan apa kata-kata klien coach lo, termasuk motivasi yang sering kita kasih, ya kan gitu kan. Karena gue sebagai coach juga sering gini loh, buat orang-orang yang punya
pengen punya progres tapi punya masalah dengan namanya kesabaran. Gue selalu bilang gini, setiap orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil itu tuh mereka latar belakangnya pasti dari yang susah-susah dulu gitu. Termasuk kayak orang-orang yang kaya raya sekarang, Elon Musk dan lain-lain, mereka tuh selalu mengawali cerita dengan kegagalan-kegagalan gitu loh. Dan lo harus tahu, lo pasti bakal menemui hal-hal yang kayak gitu. Lo harus gagal dulu, lo harus merasakan yang namanya naik turun. Dan naik turun tuh di mana aja, cuy. Progres latihan, berat badan, konsistensi. Kita sebagai manusia nggak bisa lepas dengan namanya hal naik turun, gaji naik turun. Kalau bisa lo gaji naik terus, hebat kan, luar biasa tuh ya. Termasuk juga hal-hal lain gitu loh. Hubungan percintaan naik turun nggak akan lepas dari itu. Kita harus ya, entah Sangat kenapa nggak kejauhan filosofis. menurut gue. Intinya sebagai manusia ya, yang sebagai manusia lo juga harus sadar bahwa itu tuh pasti bakal terjadi gitu loh. Jadi ya, sabar itu nomor satu sih, nggak bisa lepas dari situ. Lo harus sabar dan lo harus tahu yang lo perjuangkan itu bisa diraih dengan gampang gitu. Kecuali kita udah ada yang nemuin yang namanya super serum, silahkan. Kalau ada gue juga pengen beli. Super serum atau compound V. Gua udah kelar, San. Udah. Nah, gue sempat bikin postingan kan, konten Iya. find the beauty in the struggle. Karena se-struggle-struggle-nya kita pasti akan ada beauty-nya lah. Ada sesuatu yang bisa kita achieve nanti dari bersusah-susah gitu kan, sesuai pepatah, sakit dahulu, bersusah-susah kemudian kan. Asik. Kebalik. Sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ya gimana Gimana ya? sih lu? Maklum nggak sekolah, Pak. Wajar. Iya. Ya, kalau kata Jani kan, ya maklum aja, saya kan nggak sekolah. Jadi gitu ya, memang. Tapi ya, Ini Sam. Ini out of podcast sedikit sih. Tapi dulu guru lu bilang apa? Lu kalau sekolah dibilang kenapa baju itu warnanya abu-abu? Wah iya nih, aduh jadi di luar topik. Tapi dulu guru gua dulu saking bandelnya, guru BK gua tuh ngomong gini ke gua. Kamu tahu nggak kenapa baju SMA itu putih dan abu-abu? Kenapa, San? Jawab nggak lu? Nggak tahu gue kenapa. Karena guru gue gini, karena itu akan menggambarkan masa depan kamu tuh putih atau hitam. Gue nggak ngerti sih maksudnya apa. Cuman gue oke, abu-abu itu dari putih dan hitam. Jadi masa-masa SMA tuh menentukan lo tuh putih sukses, hitam itu kelam. Nah gue tuh dibilang kamu kayaknya bakalan kelam deh. Anjing itu guru. Kurang ajar banget. Bangsat. Lo cari tuh nomor gurunya. Gue masih ada, gue bisa datang ke sekolah gue gitu, samperin, Pak saya nggak berhasil nih Pak, saya nggak lulus, saya drop out gitu kan. Cuman ya gitulah. Oke, jadi intinya ya bersusah-susah ya gimana ya, apapun itu tadi Isan bilang benar, pakai akan bersusah-susah kalau ingin mendapatkan hasil. Mau jadi kaya ya harus bersusah dulu. Kecuali anaknya siapa, anaknya Elon Musk. Kalau anaknya siapa gitu yang udah tajir mampus, nih tajir 7 turunan gue kasih lu gitu, ya kan. Betul. Ya super serum apalah ya gitulah. Jadi ya mungkin ini mengakhiri, karena kan semuanya tadi udah kita bahas, mengakhiri podcast kita singkat hari ini. Sabar, konsisten, apalagi logis, mendengarkan dan logis juga ya, logis kayak gue pengen nih bisa 10 kilo dalam 3 bulan. Sama satu lagi, terakhir yang akan susah. Setelah kita achieve, kita sabar dan progress, apalagi sustainability. Yes. Sustainability itu susah banget. Mendapatkan mudah, mempertahankan susah. Betul banget. Itu aja. Oke, itu dari gua. Yes. Mungkin kalau tambahan terakhir dari gua ya, untuk menambahkan tadi Iksan udah, Sam udah gitu. Mungkin ini harus beberapa coach dan juga clients harus sadar juga gitu loh, kayak fitness journey ya, atau kayak fitness journey kalian, jangan kalian anggap tuh ini cuma bener-bener kayak ini struggle kalian sendiri gitu loh. Bener-bener, wah ini program apa semua bener-bener heavy depend-nya tuh ke gua aja gitu kan. Padahal balik lagi, kalau menurut gua ya, sekarang gua kesini ya, gua berkembang sebagai coach juga, gua tuh bener-bener sadar kalau ini semua tuh sebenarnya team effort gitu loh. Bener, tim effort. Selalu percaya
yang tadi Iksan bilang kayak kita tuh yang bener-bener lihat gitu loh kayak otot kalian tuh kayak gimana. Di saat orang-orang lain tuh yang enak aja bisa ngomong kayak, lu udah latihan bertahun-tahun masih gini aja badannya. Lu udah latihan lama masih gini-gini aja angkatan lo gitu kan. Kita yang sementara kita tuh coach tuh yang kayak bagus gitu kan. Angkat segini aja tuh udah oke gitu kan. Kayak bisa kecil segini aja tuh udah oke. Ya. Kayak jadi kalian sebagai mungkin klien-klien yang dengerin podcast ini gitu ya kalian harus percaya juga kalau ya coach kalian itu tuh ada di sebelah kalian juga lah, jalan bareng-bareng, team effort. Intinya Betul. orang yang suka komen tentang fisik lu, dia juga insecure sama fisiknya sendiri. Betul banget. Betul banget. Ini tolong dijadikan thumbnail or something. Ini gue bakal ngomong sekali lagi. Intinya orang yang komentar ataupun apapun tentang fisik lu, dia juga insecure sama dirinya sendiri. Dia juga insecure, men. Apapun gitu. Kayak bilang, kok tangan lu gede banget sih? Kayak, ini biasa cewek-cewek kan. Tangan lu gede banget, anjir kayak petinju. Atau enggak kayak siapa gitu, kayak atlet. Men, pasti yang ngomong gitu dia juga insecure sama badannya. Entah bagian badannya, entah di leher, entah di bagian pantat, kayak pinggul, kayak apa. Dia juga pasti akan insecure dengan badannya, makanya dia komentar kayak gitu kan. Terus, salah satu prinsip yang gue selalu salah satu prinsip yang selalu gue bawa dari zaman gue dulu adalah gue orangnya tipikal yang nggak usah bodoh. Mau orang ngomong apapun, gue nggak peduli. Gitu. Ya. Contohnya apa? Contohnya dulu waktu gue merintis karir di dunia fitness, orang pasti bilang, lo mau jadi apa? Mau PT abang-abang, simpenan tante-tante, walaupun itu fakta. Enggak, jadi enggak. Maksud gue gini, kayak orang kan selalu bilang kayak, ngapain sih lu jadi PT? Emang lu bisa hidup jadi PT? Ngapain sih jadi ini? Ngapain sih jadi itu? Mau jadi apa? Mau jadi apa nanti 10 tahun ke depan? Mau jadi apa 5 tahun ke depan? Cuma lu yang tahu, coy. Diri lu tuh gimana. Gitu. Cuma lu yang tahu diri lu gimana. Ya, bolehlah tutup telinga lu, tutup mata gitu. Nggak peduli dengan orang bilang. Percaya data itu ada. Karena kalau dibawa pakai perasaan itu membuat lu jadi patah semangat. Tidak baik. Itu aja. Mantap. Betul. Nice closing. Kenapa? Kenapa, San? Nice, closingannya nice. Iyalah. Closingannya bagus. Iyalah. Kan udah cocok jadi motivator nih ntar. Oke. Langsung aja, Bang. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Oke, untuk next episode kita bakal kedatangan Bli Yuda jauh-jauh dari Bali. Kedatangan. Nanti podcast berikutnya itu kita bakal lebih membahas kayak apa aja sih efek-efeknya gitu yang terjadi ketika kayak progres latihan kalian tuh bagus gitu kan. Salah satu hintnya itu adalah kualitas hidup lah. Jadi nanti kita bakal banyak ngomongin day to day struggle sama Yuda gitu ya. Dan ini mungkin juga konten atau podcast yang bakal relate banget sih sama kalian semua yang dengerin ya. Oke, gue juga mau remind teman-teman untuk jangan lupa cek platform utama kita di Instagram @power10x.id. Kalian juga bisa cek Instagramnya Iksan di @IM_Hasibuan. IM Hasibuan. Terus Sam juga di YN Samuel dan gua di Weightlifty. Dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe dan turn notification on untuk YouTube kita di Pre-Workout Podcast. Asik. Dan juga kita baru rilis TikTok ya. Kalian juga selain follow TikToknya Iksan, kalian juga bisa follow TikToknya Power10x. Di sana kita juga bakal rutin post dan nanti kita juga bakal ada post konten-konten podcast kita di sana ya. Itu aja. Thank you teman-teman udah dengerin dari awal sampai akhir. Stay tuned and I see you guys in the next episode. Bye.